Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita yang tidak pernah berhenti. Roh Kudus yang selalu menuntun kita setiap hari dalam hidup kita. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ingin menyembah Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan, yang siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan, yang tidak pernah berakhir Tuhan. Walaupun dunia mengecewakan, tapi kasih-Mu tetap Tuhan untuk kami Tuhan. Biarkan Roh Kudus mengubah hidup kami Tuhan. Biarkan Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Kami ingin menyembah Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Merasakan kehadirat-Mu. Amin. Amin. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Tuhan Roh Kudus, katakan penuhi kami. Penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Katakan Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, ubah hatiku. Jalikanku jamalah, ku rindu hadirat-Mu. Katakan ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari awal lagi. Tuhan Roh Kudus, Tuhan Roh Kudus, penuhi kami. Katakan ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Tuhan Roh Kudus, ubah hati kami. Ubah hatiku, katakan jalikanku, jalikanku jamalah, ku rindu hadirat. Katakan ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Katakan ku sembah. Amin. Kami menyembah Engkau Tuhan.
bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Kau layak terima pujian, Kau layak disembah Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu menyembah-Mu di tempat ini. Biarkan kami menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Haleluya, 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 haleluya. Biarkan kami menyembah Engkau Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Ini kami Tuhan, memberikan pujian kami hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami rasakan di setiap sepanjang hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami mengasihi Amin, Tuhan. amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan ku sembah kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Katakan bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini kami masih punya kesempatan untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau Tuhan. Ini kami Tuhan, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja. Kami serahkan ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Coba boleh lihat kiri kanan, depan belakang. Coba ada senyum, sukacita. Amin. Oleh karena itu kita angkat pujian, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta
cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Katakan bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya di dalam Tuhan selalu ada sukacita dan penghiburan, amin. Oleh karena itu, karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita tidak boleh lelah untuk melakukan pekerjaan Tuhan di bumi, amin. Oleh karena itu kita angkat pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Ia mengajar dan menopang. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, Dia mengajar, amin. Katakan sampai kiri kamu, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Katakan menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan menjadi siap dibangun. Katakan menjadi siap dibangun. Katakan menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dia
mati untuk kita, dia bangkit untuk kita, dia adalah penyelamat hidup kita. Amin. Kita angkat pujian, dia sungguh baik. Katakan, dia mati bagiku. Amin. Dia mati bagiku, dia bangkit bagiku, dia Tuhan Bapa penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, dia Tuhan Bapa kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh amin. baik, Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Katakan, dia ada di dalamku, dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dia Tuhan Bapa kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dia Tuhan Bapa kemenangan. Katakan, dia sungguh baik, Dia sungguh amin. baik, Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Oh, dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagi. Katakan, dia sungguh baik, Dia sungguh amin. baik, Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagi. Katakan, He is so good to me, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me. Oh, He is so good to you, He is so good to me, Jesus, He is so good to you and me, Jesus, He is so good to you and me. Katakan, Jesus, Jesus, He is so good to you, He is so good to me, He's so good to you and me. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Masih kuat saudara untuk bangkit berdiri? Amin. Saya rasa semuanya memiliki jiwa muda ya. Saya tidak mengatakan usia, tapi kita semua punya jiwa muda untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan. Amin. Kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang menjadi perkataan Tuhan hari ini menjadi kekuatan kita untuk melangkah ke depan. Biarlah firman-Mu itu selalu beserta kita dalam hari ke hari ke depan. Walaupun dunia mengecewakan, kita percaya bahwa janji Tuhan iya dan amin. Amin. Kita angkat pujian, firman-Mu berkata, Kau besertaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Katakan, firman-Mu, firman-Mu
berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan firman-Mu berkata, firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Katakan dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Raja. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu. Kami sungguh bersukacita karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di
tibalah saatnya kami mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan di tengah-tengah kami, umat-Mu GBI Jemaat Cibunar. Biarlah Engkau menyatakan kehendak dan isi hati-Mu bagi kami semua, agar kami dapat mengerti, memahami. Setelah kami mengerti, memahami, kami lebih mudah untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terimalah Tuhan setiap pujian penyembahan kami, yang kami naikkan dengan kerendahan hati dan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Mohon maaf lahir dan batin. Puji Tuhan ya. Kami beberapa hari ini sakit Bapak Ibu, sekeluarga. Ya. Bersyukur hari ini bisa beribadah semua pasukan lengkap, ya. Kami lagi sakit beberapa hari, ada beberapa yang kirim makanan, itulah enaknya ya. Pak, lagi ngapain? Lagi sakit nih, kurang sehat. Saya kirim makanan ya Pak. Siap. Ya, itulah enaknya ya. Hamba Tuhan sekaligus dosen ya. Entah ada modus-modus tertentu mungkin. Puji Tuhan. Kita hari ini kembali belajar firman Tuhan ya Bapak Ibu. Siap mendengarkan firman Tuhan? Dengan judul mewaspadai berkembangnya kekhawatiran. Judul pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini mewaspadai berkembangnya kekhawatiran. Dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat ke-6 sampai dengan yang ke-11. Wah, ternyata ayatnya enggak masuk ya. Mari Bapak Ibu kita baca dari Alkitab kita masing-masing, baik secara digital maupun secara manual. Silakan ya Bapak Ibu ya. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Elohim sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ini suatu ayat yang indah Bapak Ibu. Ya. Yang ditulis oleh Rasul Petrus. Di sini Rasul Petrus merindukan agar jemaat pada masa itu agar jemaat pada masa itu untuk menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Jemaat diingatkan agar mewaspadai berkembangnya kekhawatiran. Maka ketika jemaat yang dilayani oleh Rasul Petrus mengalami kekhawatiran, cepat-cepat serahkan, kata
Rasul Petrus. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan, kata Rasul Petrus kepada jemaat yang dilayani pada masa itu. Kalau engkau tidak cepat-cepat menyerahkan kekhawatiranmu, iblis itu sudah siap, katanya. Ayat yang ke-8, dia siap. Karena iblis itu berjalan ya, berkeliling, dia mengaum-ngaum. Ya, diingatkan oleh Rasul Petrus supaya kalau engkau masih tenggelam, masih berkutat kepada masalah kekhawatiran, kekhawatiran itu menguasaimu, mengendalikanmu. Iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Di sini diingatkan kepada jemaat supaya ketika ada kekhawatiran, lawan dia dengan iman yang teguh. Dan dikasih tahu luar biasa, sebab sumber segala kasih karunia yaitu Tuhan yang akan memanggil kamu, melengkapi kamu, meneguhkan kamu, menguatkan kamu, mengokohkan kamu, akan terus bersama-sama dengan engkau. Rasul Petrus di sini mengingatkan supaya jemaat agar mewaspadai berkembangnya kekhawatiran. Kekhawatiran itu seperti iblis yang berjalan-jalan, sehingga terus-menerus diliputi oleh kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu mesti dilawan dengan iman yang teguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, manusia pasti memiliki atau pernah mengalami kekhawatiran. Khawatir itu adalah hal yang manusiawi dan menjadi sifat yang melekat di dalam diri kita. Ya, waktu sekolah mau naik kelas khawatir. Naik kelas gak nih? Ya. Ketika lulus sekolah, mau ujian, kelulusan, lulus gak nih? Ya. Lalu mau masuk ke perguruan tinggi, wah dapat gak perguruan tinggi yang negeri? Kalau dulu zaman kami, tapi masih ada zaman sekarang, yang namanya perguruan tinggi negeri itu harus. Apalagi orang Batak. Ya, bisa lulus gak dapat perguruan tinggi negeri karena bergengsi. Kalau orang tua cerita kuliah di mana, ITB, UI, itu jadi kebanggaan mereka. Lulus gak? Ternyata gak lulus, khawatir lagi. Setelah lulus kuliah, khawatir lagi dapat pekerjaan gak nih? Ya, setelah dapat pekerjaan, khawatir lagi, bisa memenuhi gak kebutuhan hidup saya dengan uang hasil pekerjaan saya setiap bulan. Khawatir lagi. Lalu setelah dapat pekerjaan, bisa dapat pasangan hidup gak nih? Ya, dapat jodoh gak nih? Ya, setelah dapat jodoh, khawatir lagi, bisa punya anak gak? Habis punya anak, waduh khawatir lagi. Bisa gak saya memenuhi kebutuhan anak-anak saya? Jadi hidup kita itu diwarnai dengan kekhawatiran, Bapak Ibu. Apa-apa khawatir, apa-apa khawatir. Khawatir kok apa-apa. Sedikit-sedikit khawatir, lama-lama kok khawatir sedikit-sedikit. Jadi seringkali kekhawatiran itu melekat, bahkan mewarnai kehidupan kita. Namun hal itu tidak boleh, atau kekhawatiran itu tidak boleh menjadi pemerintah atau penguasa atas hidup kita. Sehingga kita terus-menerus diliputi kekhawatiran. Kekhawatiran itu mesti kita waspadai. Ya.
Kekhawatiran dalam hidup kita menyebabkan banyak kerugian. Yuk kita lihat Matius pasal yang ke-6 ayat 27. Ini ayat yang populer ya buat kita. Matius pasal yang ke-6 ayat 27 berkata demikian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi seseorang yang mengalami kekhawatiran itu banyak kerugian. Karena ketika kita khawatir, ya, kita tidak akan menambah sesuatu apapun di dalam kehidupan kita. Malah kata Alkitab itu mengurangi hidup kita. Ya, kita mikir-mikir, khawatir, takut, ternyata itu tidak akan menambah apapun. Bahkan itu seringkali membuat hidup kita, pikiran kita stres, frustasi, ya, timbul berbagai macam penyakit, sehingga kekhawatiran itu benar-benar mesti kita waspadai supaya kekhawatiran itu tidak berkembang di dalam kehidupan kita. Amin. Kekhawatiran itu mesti kita waspadai Bapak Ibu. Karena dia seperti virus, ya, yang akan cepat berkembang di dalam diri kita, mulai dari pikiran kita, perasaan kita, lalu kehendak kita dipengaruhi oleh kekhawatiran demi kekhawatiran. Jadi yang mau ditekankan di sini Bapak Ibu, kekhawatiran seharusnya kita waspadai agar kekhawatiran itu jangan berkembang di dalam diri kita. Kekhawatiran seharusnya kita waspadai. Kekhawatiran itu seharusnya kita waspadai. Agar kekhawatiran itu jangan berkembang dalam diri kita. Yang jadi pertanyaannya adalah yang perlu kita renungkan pada hari ini. Mengapa kita seharusnya mewaspadai kekhawatiran? Apa sih alasannya? Mengapa sih? Apa seharusnya? Mengapa kita seharusnya mewaspadai kekhawatiran? Kalau kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita menemukan ada 3 alasan. Ya, mengapa kita seharusnya mewaspadai berkembangnya kekhawatiran dalam hidup kita? Alasan yang pertama adalah karena kekhawatiran adalah penghambat. Mari kita lihat contohnya di dalam Matius pasal yang ke-13. Ayat yang populer lagi ya, yang sering kita dengar, tapi sering juga kita lupa. Ayat yang ke-7, ini bercerita tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ya, jadi ada 4 contoh tanah atau orang yang menerima firman. Salah satunya dalam ayat 7 adalah orang yang menerima firman tetapi dia jatuh kepada semak duri, ayat yang ke-7. Ya. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi ada tipe orang menerima firman Tuhan, tetapi firman Tuhan itu jatuh di tengah semak duri. Dan ayat 22 menjelaskannya, semak duri itu ternyata adalah kekhawatiran. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi salah satu alasan mengapa kita mesti mewaspadai
berkembangnya kekhawatiran di dalam kehidupan kita karena kekhawatiran itu adalah penghambat. Penghambat apa? Penghambat pertumbuhan iman kita. Penghambat bagi kedewasaan iman kita. Padahal iman itu kita butuhkan loh untuk mengatasi segala masalah. Tetapi karena iman tidak bertumbuh, iman itu terhimpit oleh kekhawatiran yang diilustrasikan seperti semak duri, itu menghimpit firman itu sehingga iman itu tidak bertumbuh. Firman itu tidak bertumbuh sehingga iman kita tidak bertumbuh, maka kita tidak dapat dewasa dan bertumbuh di dalam iman kita. Orang yang bertumbuh di dalam iman, itulah orang yang dapat mengatasi berbagai masalah di dalam kehidupannya. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau kita di sini, ya, seberapa banyak firman Tuhan yang kita dengar, seberapa banyak firman Tuhan yang kita gali, kita diskusikan, kita renungkan. Tetapi kalau ternyata tetap khawatir, maka kekhawatiran itu akan menghimpit firman itu, lalu mati. Ya, makanya tidak heran. Ngapa sih Pak, kok saya nggak mengalami apa-apa di dalam hidup saya? Kok saya nggak mengalami berkat Tuhan? Kok saya nggak mengalami pertolongan Tuhan? Kok saya nggak merasakan lawatan dan hadirat Tuhan di dalam kehidupan saya? Kita perlu mengintrospeksi diri kita. Apakah kita masih punya kekhawatiran? Karena apapun bentuk firman Tuhan, entah pendeta Gilbert yang khotbah, pendeta siapa yang hebat, atau malaikat sendiri yang khotbah di sini. Kalau kita masih memiliki kekhawatiran, maka firman itu tidak akan bisa bertumbuh di dalam hidup kita. Maka ini perlu kita waspadai Bapak Ibu. Dalam Efesus 6 ayat 17, firman itu seperti pedang roh. Kita hidup ini tidak hanya hidup dalam mengatasi masalah-masalah duniawi, jasmani, tapi masalah-masalah yang berhubungan dengan roh-roh jahat. Peperangan rohani. Bayangkan kita punya firman yang adalah pedang roh, pedang kita bisa gede. Ya, tapi tumpul. Ya, ada iblis datang. Ya, iblisnya malah ketawa. Siapa lu? Kata iblis waktu menghadapi anak-anak Imam Sekewa ya dalam Kisah Para Rasul. Coba mengusir mereka. Mereka anak-anak imam katanya. Mereka usir itu setan-setan. Tapi setannya bilang itu siapa lu? Paulus aku kenal, Yesus aku kenal. Tapi kamu siapa? Seringkali kita kalah. Sama kuntilanak aja kita kalah. Pocong lah, ditakutin. Cuman bilang hihihi, takut. Karena kita punya pedang, tumpul. Pedang kita gede kayak kita kalau mau perang ya. Pedang macam-macam kan. Senjata macam-macam. Kalau pedangnya tumpul. Heran masih anak-anak Tuhan, remaja-remaja. Masih takut sama yang kayak begitu-begitu. Anak kebanyakan nonton ini sih. TikTok, Instagram. Pocong lah. Ya, sama setan, kuasa roh jahat. Nanti tidak heran ya, kita seringkali kalah terhadap setan, terhadap roh jahat, apalagi terhadap masalah.
Karena kekhawatiran kita menghimpit kita. Iman kita nggak bertumbuh. Ya, seberapa lama Bapak Ibu jadi jemaat GBI Cibunar? Seberapa iman Bapak Ibu bertumbuh di sini? Kalau Bapak Ibu tidak bertumbuh di sini, hati-hati, waspada, mungkin masih banyak kekhawatiran yang menghimpit kita sehingga firman Tuhan gak bertumbuh. Iman kita gak bertumbuh. Saya senang kemarin anak-anak muda saling mendoakan. Itu pasca yang berbeda menurut saya. Saling mendoakan. Ya, kegiatan yang bagus. Karena orang yang beriman itu bertumbuh, dia mau berbagi dengan orang lain, mendoakan orang lain. Jadi ikut Bapak Ibu, anak-anak muda di sini yang belum ikut remaja pemuda, mari ikut. Kita sedang mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa di anak-anak muda ini. Ketika mereka menerima firman, mereka membagikannya, mereka mendoakannya, mereka mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Maka kekhawatiran itu mesti kita waspadai karena dia penghambat pertumbuhan iman kita. Yang menghambat itu mesti dihalangi Bapak Ibu. Mesti dilepaskan begitu. Supaya kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin. Yang kedua, alasan yang kedua. Mengapa kita seharusnya mewaspadai berkembangnya kekhawatiran? Yang kedua, kekhawatiran adalah pemisah. Tadi kekhawatiran adalah penghambat. Ini lebih parah lagi. Kekhawatiran itu adalah pemisah. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Kitab Roma ayat 38 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Ini nasihat atau peringatan kepada jemaat Roma. Hari ini berbicara kepada jemaat Cibunar. Supaya tidak ada yang dapat memisahkan kita selain dari kasih Tuhan. Tetapi ternyata ada yang dapat memisahkan seseorang, yaitu kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah pemisah yang memisahkan kasih kita dari kasih Tuhan. Persoalan-persoalan banyak menghinggapi kita. Persoalan pekerjaan, penghidupan, pernikahan, pelayanan, dan pergaulan kita. Itu banyak persoalan kita. Tapi kasih Tuhan luar biasa buat kita, menolong kita. Tetapi karena kita punya kekhawatiran, kita tidak bisa mengerti, memahami keberadaan Tuhan yang penuh kasih itu di dalam kehidupan kita. Karena kita lupa dengan kekhawatiran yang melupakan keberadaan Tuhan. Karena orang yang khawatir itu nggak bisa percaya sama Tuhan. Orang yang khawatir itu tidak mempercayai Tuhan. Orang yang khawatir itu tidak mempercayai akan janji-janji Tuhan. Ketika orang tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai janji Tuhan, itulah titik balik pemisah kita dengan Tuhan.
Karena orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang khawatir, ya, dia tidak percaya akan penyertaan Tuhan. Karena hidupnya selalu dipenuhi kekhawatiran. Nanti saya ke depannya pasti begini. Begininya itu negatif. Ya. Berimajinasi yang negatif. Padahal janji Tuhan kepada kita, Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan akan mencukupkan segala keperluan kebutuhan hidup kita. Tetapi kita masih khawatir tentang apa yang kita makan, apa yang kita minum, apa yang kita pakai. Matius 6. Lagi asik-asiknya Tuhan Yesus melayani, murid-muridnya khawatir di belakang. Kita kalau ikut Tuhan ini, anak keluarga kita gimana ya? Siapa yang kasih makan? Karena kan mereka full ngikut Tuhan. Mereka khawatir. Apa yang nanti anak-anak kami makan, keluarga kami makan katanya. Tuhan tahu apa yang mereka pikirkan. Maka Tuhan bilang, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara. Pernah lihat burung stres? Siapa di sini pernah lihat burung stres? Kasih tahu saya, foto saya kasih duit. Burung dipelihara loh sama Tuhan. Kita dibandingin sama burung, sama bunga. Karena begitu sangat marahnya Tuhan sama murid-murid, kok masih ikut sama aku, kok masih khawatir sih? Percaya. Marah sampai akhirnya Tuhan bandingin murid-muridnya, kita dengan burung. Masa umur hidup saya nggak pernah saya lihat burung stres. Karena burung stres jatuh gitu enggak. Kalau jatuh dia bisa terbang lagi. Ada, ya kasih tahu ke saya. Coba foto. Karena nggak ada burung stres. Ya. Kekhawatiran itu bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Ya. Jikalau kita memilih khawatir dan tidak percaya akan janji Tuhan, maka itu akan memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena kekhawatiran itu musuh utama untuk memisahkan kita dari Tuhan. Murid-muridnya selalu, Tuhan habis dikasih makan 5.000 orang, murid-muridnya mengalami kekenyangan, dikasih makan. Habis itu mereka nggerutu lagi. Ya, Bapak Ibu kalau baca ini, murid-muridnya itu sampai Tuhan bilang bodoh, kamu bodoh. Itu kata-kata yang kasar. Ya, bangsa Israel juga begitu, Bapak Ibu. Udah dikasih mana, burung lo datang langsung. Ya. Burung datang, terbang rendah, Tuhan bikin semuanya terbang rendah. Jadi tinggal orang Israel itu tinggal mengutin. Burung apa ini yang mau saya pilih bisa? Burung apa? Wah, banyak macam-macam burung. Bahkan mana Tuhan bikin dari sorga? Wah, turun. Mungkin malaikat itu sibuk kali, ribuan kasih gitu. Tuhan sediakan. Tapi mereka masih nggak percaya lagi sama Tuhan. Saya teringat waktu saya kena COVID. Wah, mana nih anak-anak sama istri saya nih, kena COVID juga. Mereka makan apa? Tuhan banyak kirim. Cuman nggak nyampe ke saya ke rumah sakit, nggak boleh makan. Pak, ada yang kirim buah, ada yang kirim beras. Itu selama hampir 1 bulan lebih, kadang hampir sampai 3 bulan. Itu berkat datang terus. Coba kalau saya kekhawatiran terus saya pikirin. Saya nggak ngajar Bapak Ibu beberapa 1 semester.
Duit dari mana? Yo, hidupnya buat ngajar kok. Pak, nih Pak ada berkat ya. Kekhawatiran itu akan membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, maka itu pemisah kita dari Tuhan. Kita ragu-ragu akan penyertaan Tuhan. Khawatir adalah sebuah pilihan. Khawatir adalah sebuah keputusan. Pilihlah keputusan untuk tidak khawatir. Keputusan untuk percaya dan akan janji Tuhan dan tetap tidak khawatir. Jadi Bapak Ibu, khawatir itu putusan, pilihan. Bapak Ibu mau khawatir, mau nggak khawatir itu pilihan. Itu keputusan Bapak Ibu. Tapi hati-hati, waspada, kekhawatiran itu akan memisahkan kita dari Tuhan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang bersama-sama dengan kita kalau kita udah pisah, udah cerai sama Tuhan gara-gara khawatir. Siapa lagi yang penolong kita? Siapa lagi Bapak Ibu? Kekayaan, kekayaan. Gak bisa kita bawa, ya. Kemarin saudaranya Pak Stephen, gak bisa dibawa kekayaan. Semua, gak ada bisa dibawa. Hanya Tuhan yang bisa kita bawa sampai kepada kekekalan. Itu harta kita yang paling berharga. Ya, kekhawatiran mesti kita waspadai karena kekhawatiran adalah pemisah kita dari Tuhan. Yang ketiga, kekhawatiran adalah penyakit. Tadi yang pertama adalah penghambat, yang kedua adalah pemisah, yang ketiga adalah penyakit. Amsal 12 ayat 25. Amsal 12 ayat 25. Saya minta tolong salah seorang bantu membaca. Raymond, tolong bantu baca saya. Amsal 12 ayat 25. Ya, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Membungkukkan itu artinya orang itu tidak pernah bisa melihat masa depan. Ya, bungkuk terus, dia ngelihat di bawah aja. Apa yang di bawah nih, berbagai masalah. Kekhawatiran itu membuat diri kita secara rohani itu mengalami penyakit rohani atau gangguan spiritual. Saya nggak bilang gangguan jiwa ya. Ini gangguan spiritual, jujur. Gangguan spiritual, bungkuk dia. Dia nggak bisa ngelihat visi Tuhan, dia nggak bisa melihat masa depan yang Tuhan berikan kepadanya. Artinya orang yang khawatir itu akan tertunduk terus, gelisah dalam hidupnya. Ya. Khawatir karena membandingkan dirinya dengan yang lain. Nah, dia mah hebat ya. Kok dia bisa hebat sih? Iri dia. Pasti dia curang nih. Merasa khawatir ketika ia merasa kalah dan gagal. Kalau udah kalah dan gagal dia khawatir. Tidak mendapat yang diinginkan. Orang khawatir tidak dapat tidur dengan nyenyak. Orang khawatir tidak membawa kendaraan dengan baik. Orang khawatir tensi darahnya tidak stabil. Orang khawatir akan sering sakit perut, sakit mah, sakit jantung, dan lain-lain. Jadi kekhawatiran itu penyakit Bapak Ibu. Dari penyakit gangguan spiritual ternyata mengarah berkembang kepada gangguan kejiwaan. Jadi kekhawatiran itu mesti kita waspadai. Amin.
Ini ada Pak Dokter di sini, kasih tahu aja, pasti Pak Dokter tahu. Orang stres, ya, pikirannya negatif, khawatir, pasti penyakit gampang masuk. Ya, lagi nggak ada duit, ya, penyakit banyak, udah gampang masuk. Makanya hati yang gembira adalah obat. Ya, tapi semangat yang patah, kekhawatiran itu membuat semangat kita patah, itu membusukkan tulang, mengeringkan tulang. Jadi kekhawatiran itu adalah penyakit, Bapak Ibu. Ya. Jadi ada pernah cerita, Bapak Ibu, Tuhan berbicara sama iblis. Coba kamu ke kota A itu orangnya beriman sekali. Ya, saya siap, saya akan kasih wabah penyakit di situ. Boleh, kata Tuhan. Tapi hanya untuk 100 orang ya, nggak boleh lebih. Siap, siap, kata malaikat, kata iblis. Dia masuk ke kota itu, dia sebar virus, penyakit. Ya, tiba-tiba yang mati 1 juta. Tuhan ngelihat, kok 1 juta? Kan saya bilang 100. Ya, iya benar, saya bikinnya 100. Tapi yang lainnya pada takut, Tuhan. Pada khawatir. Jadi ketika mereka melihat temannya sakit, mereka khawatir. Mereka jadi ikut sakit. Lalu sama-sama mati. Jadi kekhawatiran itu penyakit, Bapak Ibu. Hati-hati. Ya. Kita iri ngelihat orang lain sukses, kita khawatir, kita iri lagi. Wah, pikiran kita udah macam-macam. Jadi orang khawatir itu adalah penyakit. Itu mesti kita waspadai. Bagaimana cara agar kekhawatiran itu tidak berkembang? Cara yang pertama adalah kita memiliki perencanaan yang benar. Ya. Seringkali hidup kita ini tidak dilakukan selalu dengan rencana. Ya. Menikah kadang-kadang kurang direncanakan. Ya, sekolah, studi kurang direncanakan, makanya nggak selesai-selesai. Apalagi yang kurang direncanakan, bisnis, ya, usaha kurang direncanakan, sehingga itu menjadi latar belakang penyebab masalah kita jadi khawatir dan takut. Coba kalau hidup kita itu penuh dengan perencanaan kita benar. Ya, Tuhan sendiri dalam menciptakan alam semesta, Dia lakukan dengan perencanaan. Maka di akhir penciptaan alam semesta, Tuhan melihat segala sesuatunya amat baik. Karena Tuhan merencanakan. Pertama, roh Tuhan itu melayang-layang di permukaan bumi, mempersiapkan penciptaan itu. Lalu Tuhan tidak menciptakan sekaligus. Tuhan bisa gak menciptakan sekaligus? Bisa, tapi Dia ciptakan dulu terang dan gelap. Dia ciptakan dulu air. Direncanakan oleh Tuhan dengan baik. Sehingga ketika Tuhan melihat segala sesuatu, Tuhan mengatakan, sungguh amat baik. Seringkali kita, emosi kita, keinginan kita, ya, kehendak daging kita, sehingga apapun yang kita lakukan tanpa perencanaan gagal.
Lalu ketika kita gagal, punya masalah, kita khawatir. Kita takut. Ya. Kita bingung. Padahal karena kita tidak memiliki perencanaan yang benar. Coba kalau segala sesuatunya direncanakan. Ya, segala sesuatunya itu dipersiapkan. Maka kekhawatiran akan kita dapat hindari. Yang kedua, agar kekhawatiran itu tidak berkembang, kita memiliki pemikiran yang benar. Coba kita lihat Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini ayat yang populer juga Bapak Ibu. Tapi saya ulang lagi ya. Karena kita manusia kan sering lupa ya. Filipi 4 ayat 6 Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Mari kita memikirkan yang benar. Ya, pikirkan yang mulia. Jangan pikirkan yang negatif. Pikirkan yang adil, yang manis. Nanti anak saya gimana ya? Bisa gak sampai sarjana? Wah, kita udah mikirin yang negatif. Kayaknya gak bisa. Udah langsung begitu. Tapi pikirkan semua yang benar, yang baik, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Maka kita akan membuat kekhawatiran itu tidak berkembang di dalam diri kita. Dan yang ketiga, kita memiliki pengharapan yang benar. 1 Timotius 6 ayat 6-10. Pengharapan kita dikatakan di sini di ayat 1 Timotius ini. Jangan pengharapan kita oleh akan cinta akan uang. Pengharapan kita, kalau pengharapan kita taruh hanya kepada uang, itu pengharapan yang salah. Memang kata Tukul Arwarna, apa? Uang adalah segala-galanya. Segala-galanya perlu uang. Tetapi kalau kita taruh pengharapan kita kepada uang, kepada hal-hal yang duniawi, itu pengharapan yang salah. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Pengharapan kita mesti kita taruh, kita bawa kepada Tuhan. Kita taruh, kita letakkan kepada Tuhan. Maka kita akan mengalami berkat-berkat Tuhan, kemuliaan demi kemuliaan Tuhan akan sediakan bagi hidup kita. Jadi hari ini Bapak Ibu kita belajar. Kita harus mewaspadai berkembangnya kekhawatiran. Yang pertama tadi apa? Kekhawatiran adalah penghambat. Yang kedua kekhawatiran adalah pemisah. Dan yang ketiga kekhawatiran adalah penyakit. Dan kita memiliki langkah supaya agar kekhawatiran itu tidak berkembang. Kita memiliki perencanaan yang benar, kita memiliki pemikiran yang benar, dan kita memiliki pengharapan yang benar. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyikan satu lagu, Ku Tidak Takut Sebab Engkau Besertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya undang kita bangkit berdiri. Terima kasih.
kasih Tuhan. Ku tidak takut. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Tuhanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan kanan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari katakan, ku tidak takut, tidak takut, sebab Engkau Tuhan Yesus, sebab Kau besertaku. Tidak bimbang, sebab Engkau Tuhanku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Batu karangku, Yesus Tuhan. Mari kita angkat tangan, kita katakan, Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus
Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus memberi kemenangan. Terima kasih Tuhan. Yesus peganglah tangan kami. Yesus peganglah tangan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang tak pernah tinggalkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau nyatakan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu telah berbicara di tengah-tengah kami. Tuhanlah yang telah berada bersama-sama dengan kami di sini. Terima kasih Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti, kami boleh pahami untuk kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur dan bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita kepada petugas. Saya persilahkan. Sebelum memberi, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebenarnya kami akan memberikan apa yang telah Kau berikan kepada kami Tuhan, supaya apa yang akan kami berikan dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita angkat pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, Dia girangkanku, Dia girangkanku.
Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh, Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Kita masuk ke dalam ruang pengumuman. Dan kembali untuk tanggal 9 Mei 2024 kita akan mengadakan ibadah padang untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu diharapkan para jemaat bisa mendaftarkan diri kepada Ibu Silvi dan biaya pendaftarannya adalah seorang 175.000. Kami akan tunggu sampai akhir bulan April, tanggal 30 April 2024. Kalau misalnya belum bayar, mendaftar dulu boleh. Jadi habis ibadah ini saya persilakan kepada jemaat yang belum mendaftar, bisa mendaftar kepada Ibu Silvi. Shalom. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita tahu semua atau mungkin ada yang belum tahu ya, kalau Bapak Pendeta Yan Iskandar sudah dipanggil Tuhan atau pulang ke rumah Bapak, tanggal berapa itu ya? Hari apa ya itunya? Ada di sini ya, bentar. Kamis ya. Saya yang ngumumin, saya yang lupa ya. Ya tanggal 9. Kok tanggal 9? Tanggal 11 ini tanggal lahir beliau ini, gimana? Tanggal 10 tanggal 10 bulan 4 ya, 10 April. Jadi beliau lahir 11 September 1942, lalu dipanggil Tuhan 10 April 2024 ya. Jadi umur kurang lebih 82 tahun ya, di Amerika. Jadi jenazah almarhum tidak dibawa pulang ke Indonesia, jadi tetap dimakamkan di Amerika. Nah, Pak Ibu dikasih Tuhan, Ibu Yani Iskandar ada di Jakarta. Karena Inge, anak Pak Yan yang kedua, itu sedang sakit. Ya, sedang sakit, jadi Ibu Yan perlu mendampingi. Nah, Ibu Yan sendiri tidak bisa juga hadir di Amerika ketika Pak Yan dipanggil Tuhan. Beliau cuma melihat melalui video. Nah, sebagai bentuk perhatian kita, karena beliau ini juga pendeta di sini ya, ditabiskan sebagai pendeta di GB Cibunar, maka saya menghimbau seluruh jemaat untuk memberikan ya, dalam bentuk apa sih biasanya orang bilang itu PayPal ya, persembahan untuk orang meninggal itu apa tuh? Ya pokoknya itu deh ya, saya nggak ngerti. Boleh Bapak Ibu sampaikan di amplop atau mungkin mau transfer juga boleh. Nanti saya akan menyampaikan kepada Ibu Yan. Ya, ini bentuk perhatian kita jemaat Cibunar untuk hamba Tuhan, yaitu Bapak Pendeta Yan Iskandar yang berpulang ke rumah Bapak tanggal 10 April yang lalu. Ya, jadi kalau Bapak Ibu
mau pakai amplop boleh, atau mungkin mau Pak Panengah saya transfer ke rekening Bapak ya, nanti saya ambil dan saya sampaikan kepada Bu Yan persembahan kasih dari Jemaat Cibunar itu ya. Jadi silakan Bapak Ibu, saya sangat menghimbau karena beliau ini kan hamba Tuhan yang ditabiskan sebagai pendeta di Cibunar, dan beliau cukup lama ya melayani di Cibunar dari tahun 94 ya, melayani di sini di Cibunar. Saya kira itu saja pengumuman tambahan. Apa ada yang kelewat? Bu Rita? Cukup ya? Ada ya? Baik. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Terima kasih untuk setiap saudara yang sudah melayani hari ini, untuk tim WL Singers, para imam musik, tim multimedia, penyambut jemaat, pengumpul persembahan, para pendua syafaat. Ya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua pelayanannya hari ini. Juga teristimewa untuk hambanya, Pendeta Daulat Tambunan yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, haleluya. Mari kita akhiri ibadah kita ucap syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa, ya Aba, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, kami boleh beribadah hari ini. Tuhan memberi kepada kami kesehatan, memberi kepada kami kekuatan untuk kami bisa hadir di rumah Tuhan hari ini. Walaupun ada beberapa saudara kami yang masih ada di luar kota sehingga tidak bisa beribadah bersama-sama dengan kami, kiranya Tuhan juga menyertai, melindungi mereka. Nah, ketika mereka kembali ke Jakarta, kembali ke rumah di Jakarta, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas mereka. Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Yan Iskandar sudah Tuhan panggil untuk pulang ke rumah Bapa. Rumahnya sudah selesai, sehingga hamba-Mu Tuhan sudah panggil untuk pulang. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Yan, anak-anak, mantu-mantu dan cucu-cucunya yang ditinggalkan. Tentu mereka berduka, mereka bersedih, sebab suami, papa, opa, mertua dari mereka Tuhan panggil pulang. Untuk itu Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Yan dan anak-anak, mantu-mantu serta cucu-cucunya. Tuhan kiranya memberi kepada mereka kekuatan dan penghiburan. Kami tahu Tuhan, berpisah itu memang menyedihkan, tetapi itu sebuah keniscayaan yang tidak dapat kami hindari. Pada waktunya Tuhan, kami bertemu, kami bersama-sama, tapi ada waktunya juga untuk berpisah. Dan kini waktunya berpisah Pak Yan dengan istri dan anak-anaknya dan mantu-mantunya dan cucu-cucunya. Nah, karena itu Tuhan sekali lagi hiburkan, kuatkan mereka yang ditinggalkan ya Tuhan. Kami tahu juga Ibu Yan pasti sangat sedih karena tidak dapat menyaksikan langsung suami yang dikasihi berpulang ke rumah Bapa. Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan. Kami berdoa untuk Inge, Tuhan yang sedang sakit.
Dia membutuhkan pertolongan Tuhan, membutuhkan jamahan Tuhan. Tuhan, Kau tahu Inge masih mempunyai anak-anak. Tuhan sudah memanggil suaminya, dan kini Tuhan dia harus berjuang dengan penyakitnya, dengan kanker yang menggerogoti dia. Sementara Tuhan ada 3 anak-anak yang masih kecil, yang mesti dia urus, mesti dia bimbing, mesti dia pelihara. Tuhan, kami tidak mengerti semuanya ini Tuhan. Kami hanya bisa berdoa kepadamu. Mohon anugerah-Mu, belas kasihan-Mu untuk Inge. Tulurkan tangan-Mu yang berlubang paku itu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, biar ini boleh menjadi kesaksian bagi Inge. Biar ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami sekali lagi hamba-hamba-Mu dan jemaat di tempat ini berdoa untuk Inge. Kuatkan dan sembuhkan dia dengan sempurna Bapa. Dengan, oh Tuhan, semua penyakit, khususnya kanker yang menggerogoti, dari tempat ini kami berseru dalam nama Yesus. Kami hancurkan, patahkan kuasanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya melepaskan atas Inge roh kekuatan, roh kesembuhan, roh pemulihan atas penyakitnya. Pulih kesehatannya. Tuhan, tolong anak-anak yang masih kecil, Tuhan kiranya juga memelihara. Dia sudah kehilangan suami, dan kiranya Tuhan menolong Inge supaya Inge sehat, bisa merawat anak-anaknya, bisa melihat anak-anaknya bertumbuh, bisa melihat anak-anaknya berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa, hamba berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Untuk hamba-Mu, Pendeta Daulat Tambunan yang Tuhan sudah pakai untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati. Berkati keluarganya, berkati pelayanan, berkati tugas sehari-hari. Demikian juga WL Singer, para imam musik, tim multimedia, penyambut jemaat, pengumpul pundi-pundi, persembahan, para pendoa syafaat. Tuhan juga memberkati mereka dengan berkat yang berlimpah-limpah seturut kekayaan rahmat-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Berkati jemaat yang hadir maupun mereka yang tidak hadir. Tuhan, Kau mengerti pergumulan mereka. Tuhan, yang sedang dalam penderitaan sakit penyakit, Tuhan menjamah, menyembuhkan mereka, memulihkan kesehatan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami beban yang berat, pergumulan yang berat, Tuhan beri kekuatan yang baru kepada mereka, dan beri Tuhan pengharapan yang baru kepada mereka, sehingga mereka tidak putus asa dan tidak kecewa. Khususnya biar firman hari ini Tuhan juga menjadi pegangan bagi mereka, supaya mereka tidak hidup di dalam kekhawatiran, sebab ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong mereka, yang akan sanggup memberi kepada mereka kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Gereja Betel Indonesia di seluruh dunia. Tuhan memberkati Gereja Betel Indonesia, Tuhan pakai Gereja Betel Indonesia untuk menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Mu. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, Engkau tahu apa yang terjadi di bangsa ini. Tapi kami berdoa biar bangsa ini tetap dalam damai sejahtera Tuhan, tetap dalam naungan dan perlindungan Tuhan, tetap ada di dalam kedaulatan Tuhan. Tak ada seorang pun yang dapat menghancurkan bangsa ini. Bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju, bangsa yang sejahtera, bangsa yang diberkati Tuhan. Juga
pemimpin-pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para anggota kabinet TNI Polri, Tuhan memberkati semua pemimpin-pemimpin kami. Terima kasih Tuhan, Bapa kami mau pulang. Tuhan sertai kami sebagaimana Tuhan menyertai ketika kami datang. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan bahkan maut sekalipun, biar kami boleh tiba di tempat kediaman kami masing-masing dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat bangkit berdiri. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan, karena Bapa menyinarkan wajahnya kepadamu. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan, sebagai bentuk kerendahan hatimu di hadapannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah saudara dikasih Tuhan, dengan membawa segala berkat rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta damai sejahtera dari persekutuan Roh yang Kudus, menyertai, memimpin, mengurapi saudara, mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menyongsong kita di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Semua diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. 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 Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.